Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ketika kamu tiba-tiba mengambil jarak dari seseorang, mereka justru mulai melihatmu dengan cara yang benar-benar berbeda? Selamat datang kembali di saluran ini, tempat kita menggali wawasan mendalam dari filosofi Stoik dan memahami bagaimana kebijaksanaan kuno ini bisa diterapkan dalam hubungan dan kehidupan modern kita. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan menarik dan mungkin terasa aneh pada awalnya. Mengapa menjauh dari seseorang justru sering membuat mereka lebih tertarik kepada kita? Fenomena ini sebenarnya bukan sekadar soal taktik bermain, tarik ulur, atau berpura-pura sulit didapat. Dalam perspektif Stoik, tindakan ini mencerminkan prinsip yang jauh lebih kuat dan bermakna, yakni penghormatan terhadap diri sendiri, kemandirian, serta penolakan untuk hidup bergantung pada pengakuan dari orang lain. Ketika kamu memilih untuk menjauh dari situasi atau hubungan yang tidak menghargaimu, kamu bukan hanya sedang menjaga harga diri, tetapi juga menerapkan nilai stoik tentang ketahanan emosional dan kemampuan untuk melepaskan keterikatan yang tidak sehat. Keputusan untuk mundur juga menunjukkan bahwa kamu mampu mengendalikan satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kuasamu, tindakan dan responsmu sendiri. Kamu melepaskan keinginan untuk mengubah sikap atau reaksi orang lain, dan itu adalah kekuatan sejati. Menariknya, langkah seperti ini tidak hanya membuatmu tampak lebih berharga dan diinginkan, tetapi juga membuka jalan menuju hubungan yang lebih sehat dan penuh rasa hormat. Hari ini, kita akan menyelami 10 pelajaran utama tentang bagaimana strategi stoik dalam menjaga jarak dapat memperkuat hubungan dan mengapa hal ini sering dipandang sebagai tanda kekuatan batin yang menciptakan ketertarikan dan penghargaan lebih besar. Pastikan kamu menyukai video ini jika menurutmu pembahasan seperti ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan wawasan stoik lainnya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kami juga ingin mendengar pandangan dan pengalamanmu tentang topik ini, jadi silakan tinggalkan komentar di bawah untuk berdiskusi bersama. Kalau kamu sudah siap, mari kita masuk ke pembahasan pertama. 1. Kamu mengambil kembali kekuatanmu. Saat kamu memilih untuk meninggalkan seseorang yang memperlakukanmu secara tidak layak, kamu sebenarnya sedang mengembalikan harga dirimu sendiri. Tindakan ini sejalan dengan fondasi pemikiran stoik, menyadari nilaimu dan memahami bahwa keberhargaanmu tidak ditentukan oleh validasi, perhatian, atau kasih sayang dari orang lain. Ketika kamu mundur dari situasi yang merendahkan, kamu berhenti mencari pengakuan eksternal dan justru mulai menghormati dirimu sendiri. Harga diri yang tumbuh dari tindakan ini menciptakan daya tarik alami dan pada waktunya akan mempertemukanmu dengan orang-orang yang tepat. Setiap kali kamu menarik diri dari orang yang meremehkanmu, kamu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kamu tidak bergantung pada penerimaan siapapun untuk merasa utuh. Orang-orang sering tidak menyadari nilai dirimu selama kamu masih terus hadir, memberi, dan bertahan di tengah perlakuan yang tidak seimbang. Namun, ketika kamu pergi, barulah mereka dipaksa menghadapi kenyataan bahwa keberadaanmu selama ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Yang lebih menarik, keputusanmu untuk menjauh sering mengguncang persepsi mereka tentang dirimu. Mereka yang dulunya merasa yakin bahwa kamu akan selalu ada, mendadak sadar bahwa kamu memiliki batas dan harga diri. Dalam banyak kasus, mereka baru merasakan kekosongan setelah kamu tidak lagi berada di ruang yang sama. Dan tanpa kamu sadari, rasa kehilangan itu membuat mereka mulai melihatmu dari sudut pandang yang berbeda. Lebih menghargai, lebih mempertimbangkan, bahkan menyesal. Tetapi inti dari semua ini bukanlah untuk membuat mereka merasa bersalah atau menyesal. Tujuan utamanya adalah membebaskan dirimu dari pola yang merendahkan dan memberi ruang bagi hal-hal yang lebih baik untuk masuk. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan pikiran dan sikap orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Saat kamu melangkah pergi, kamu sedang menegaskan bahwa hidupmu bukan arena untuk pembuktian, melainkan tempat bagi pertumbuhan dan martabat. Dan dari sudut pandang psikologis, jarak sering memperjelas sesuatu yang selama ini kabur. Orang lain jadi bisa melihat kualitasmu tanpa tertutup oleh kebiasaan, asumsi, atau rasa nyaman yang berlebihan.
Di saat yang sama, kamu pun mendapatkan ruang untuk melihat hubungan itu secara objektif. Apakah mereka benar-benar menghargaimu atau hanya menikmati keberadaanmu tanpa memberi balasan yang layak? Keputusan untuk menjaga jarak bukanlah bentuk pelarian, tetapi pernyataan halus bahwa kamu layak diperlakukan dengan hormat. Dan pada akhirnya, justru sikap inilah yang menumbuhkan pengaruh, menarik perhatian, dan membangkitkan penghargaan, baik dari orang yang kamu tinggalkan maupun dari mereka yang akan datang kemudian. 2. Kamu memutus siklus pengejaran yang tidak sehat. Banyak orang tanpa sadar terjebak dalam pola memberi tanpa henti, mengirim pesan lebih dulu, selalu tersedia, atau terus mencoba memperbaiki keadaan meski tidak dihargai. Ketika kamu berhenti melakukan itu, dinamika hubungan berubah total. Kamu tidak lagi berada di posisi meminta, melainkan memulihkan keseimbangan. Dalam filosofi Stoik, ini adalah bentuk pengendalian diri yang menunjukkan bahwa kamu tidak diperintah oleh emosi atau kebutuhan akan validasi. Ketika kamu berhenti mengejar seseorang yang tidak membalas usahamu, kamu sebenarnya sedang mendidik mereka tanpa kata-kata tentang bagaimana kamu ingin diperlakukan. Kamu menarik kembali energi yang sebelumnya kamu arahkan pada mereka dan menggunakannya untuk mengenali dirimu sendiri, memperbaiki hidupmu, dan menata ulang prioritasmu. Dalam banyak kasus, perubahan sikap ini mengejutkan mereka, karena selama ini mereka terbiasa dengan kehadiranmu yang selalu siap memberi perhatian dan pengertian. Namun, begitu kamu menghentikan kebiasaan itu, mereka akan merasa adanya kekosongan. Disinilah kesadaran mulai tumbuh. Ternyata kamu bukan seseorang yang bisa mereka anggap selalu ada tanpa syarat. Dan tanpa kamu bermaksud memanipulasi, jarak ini menciptakan ketertarikan baru. Bukan karena kamu sedang memainkan peran, tetapi karena kamu mulai menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali atas dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa mengejar sesuatu yang berada di luar kendali hanya akan melahirkan penderitaan. Maka ketika kamu berhenti mengejar perhatian, kasih sayang, atau pengakuan dari orang yang tidak membalasnya dengan layak, kamu juga berhenti menyakiti dirimu sendiri. Kamu keluar dari lingkaran lelah yang tidak menghasilkan apa-apa selain penyesalan. Yang sering terjadi kemudian adalah perubahan sikap dari pihak mereka. Beberapa mulai menghubungimu kembali, sebagian menjadi penasaran dengan sikapmu yang kini berbeda, dan ada pula yang merasa tidak nyaman karena kehilangan sumber perhatian yang dulu mereka nikmati. Tetapi selama tujuanmu adalah menjaga martabat dan ketenangan batinmu, respons mereka tidak lagi menjadi pusat pertimbangan. Dan jika kamu tidak pernah mendapat tanggapan sekalipun, kamu tetap menang, karena kamu telah berhenti menaruh harga dirimu di tangan orang lain. Kamu menciptakan ruang bagi orang-orang yang benar-benar mampu melihat dan menghargaimu tanpa harus terus kamu kejar. Sekarang, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 3, kamu mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukanmu. Tanpa perlu marah, berdebat, atau menjelaskan panjang lebar, keputusanmu untuk menjauh mengirimkan pesan yang kuat. Kamu tidak akan bertahan di tempat di mana kamu diabaikan, disepelekan, atau diperlakukan seolah-olah kamu bisa digantikan kapan saja. Orang-orang belajar bukan dari apa yang kamu katakan, tetapi dari apa yang kamu toleransi. Ketika kamu menarik diri, kamu menetapkan batas yang jelas, dan batas itu adalah bentuk komunikasi yang paling tegas. 3. Kamu mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukanmu. Tanpa perlu marah, berdebat, atau menjelaskan panjang lebar, keputusanmu untuk menjauh mengirimkan pesan yang kuat. Kamu tidak akan bertahan di tempat di mana kamu diabaikan, disepelekan, atau diperlakukan seolah-olah kamu bisa digantikan kapan saja. Orang-orang belajar bukan dari apa yang kamu katakan, tetapi dari apa yang kamu toleransi. Ketika kamu menarik diri, kamu menetapkan batas yang jelas, dan batas itu adalah bentuk komunikasi yang paling tegas. Dalam banyak hubungan, baik pertemanan, percintaan, maupun dinamika keluarga, orang terbiasa mengukurmu berdasarkan seberapa mudah kamu menerima perlakuan mereka. Jika kamu tetap tinggal meski diremehkan, mereka akan menganggap perlakuan itu wajar. Jika kamu selalu memaafkan tanpa perubahan sikap dari mereka, mereka akan percaya bahwa kamu tidak akan pernah benar-benar pergi.
Tetapi ketika kamu diam-diam menarik diri, tanpa drama, tanpa ancaman, tanpa perlu menjelaskan segalanya, kamu mengubah aturan permainan tanpa harus berkata sepatah kata pun. Keputusan itu membuat mereka menilai ulang. Apakah mereka telah melampaui batas? Apakah mereka terlalu nyaman dengan kebaikanmu? Apakah kamu selama ini hanya dianggap opsi, bukan prioritas? Di saat seperti itu, rasa kehilangan, meski samar, mulai muncul, dan rasa penasaran seringkali mengikuti setelahnya. Bukan karena kamu sedang berpura-pura sulit didapat, tetapi karena kamu akhirnya menghentikan akses yang dulu mereka nikmati tanpa tanggung jawab. Dalam perspektif Stoik, tindakan ini menunjukkan bahwa kamu tidak mendasarkan nilai dirimu pada perilaku orang lain. Kamu tidak menunggu perubahan mereka untuk memutuskan bertindak. Kamu memahami bahwa harga dirimu bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Dan tanpa perlu membuktikan apapun, sikapmu mengajarkan pelajaran yang mungkin tak pernah mereka dengar secara langsung. Jika seseorang ingin tetap menjadi bagian dari hidupmu, mereka harus tahu bagaimana menghormatimu. Dan yang sering dilupakan banyak orang adalah ini. Tidak semua yang merasa kehilangan setelah kamu pergi benar-benar merindukanmu. Sebagian hanya merindukan kenyamanan yang dulu kamu berikan tanpa syarat. Di titik inilah jarak membantumu melihat siapa yang datang kembali karena peduli dan siapa yang hanya takut kehilangan keuntungan. 4. Kamu menciptakan ruang untuk dihargai. Selama kamu tetap tinggal di tempat di mana kontribusimu dianggap biasa atau kehadiranmu tidak pernah dirayakan, orang lain tidak punya alasan untuk melihatmu secara berbeda. Tapi ketika kamu mengambil langkah mundur, baik secara fisik, emosional, maupun komunikasi, kamu memberi ruang bagi mereka untuk merasakan dampak dari ketidakhadiranmu. Dan seringkali, hanya melalui kehilangan, orang mampu memahami nilai. Banyak orang tidak menyadari pentingnya seseorang sampai sosok itu berhenti hadir dalam rutinitas mereka. Selama kamu selalu ada, mereka terbiasa dengan kehadiranmu seperti udara, dibutuhkan, tapi tak pernah dipikirkan. Namun saat kamu mengambil jarak, mereka mulai merasakan kekosongan yang tidak mereka perhatikan sebelumnya. Tidak ada lagi pesan yang memulai percakapan, tidak ada lagi perhatian kecil yang menenangkan, tidak ada lagi kehadiran yang membuat mereka merasa diperhatikan. Dan yang menarik, perubahan itu bukan hanya terjadi pada mereka, tapi juga padamu. Dengan menjauh, kamu memberi dirimu sendiri kesempatan untuk melihat dengan jernih. Apakah hubungan itu benar-benar bertumbuh? Apakah mereka pernah menaruh usaha yang sama? Apakah kamu dihargai atau hanya dimanfaatkan secara emosional? Jarak juga menciptakan kekuatan psikologis yang sulit didapat jika kamu terus hadir sepanjang waktu. Kamu menjadi sosok yang tidak bisa dianggap enteng, karena kamu membuktikan bahwa kamu bisa pergi kapan saja jika tidak dihormati. Itu bukan ancaman, tapi kesadaran diri. Dan kesadaran diri adalah magnet alami bagi rasa hormat. Dari sudut pandang Stoik, ini adalah bentuk penerapan prinsip knowing your worth tanpa harus membandingkan diri atau memohon pengakuan. Ketika kamu tidak lagi menawarkan akses tanpa batas, kamu justru menaikkan standar tentang bagaimana kamu layak diperlakukan. Dan yang menarik, orang akan menyesuaikan diri pada standar itu, atau tersingkir dengan sendirinya. Apa yang sering terjadi setelahnya? Mereka mulai mengingat hal-hal kecil tentangmu. Mereka bertanya-tanya mengapa kamu berubah. Mereka mulai penasaran dengan hidupmu. Dan secara perlahan, mereka menyadari bahwa ketiadaanmu menghadirkan keheningan yang tidak bisa mereka abaikan. 5. Fokusmu kembali pada diri sendiri. Ketika kamu berhenti memprioritaskan seseorang yang tidak memberi balasan setimpal, kamu secara otomatis mengalihkan energi yang sebelumnya tersedot oleh mereka kembali ke dalam dirimu sendiri. Dan di titik inilah perubahan besar terjadi, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Selama kamu sibuk mengejar perhatian, menjelaskan perasaanmu, atau berusaha mempertahankan kedekatan dengan seseorang yang tidak benar-benar hadir untukmu, energimu terkuras tanpa arah yang jelas. Kamu mungkin merasa lelah, cemas, atau tidak dihargai, tetapi tetap bertahan karena kamu berharap mereka suatu hari akan melihat usahamu. Namun ketika kamu memutuskan untuk berhenti dan mundur, sesuatu yang jauh lebih penting terjadi.
Kamu mulai kembali hidup untuk dirimu sendiri. Kamu punya waktu untuk merawat pikiranmu, memperbaiki emosimu, dan menata ulang tujuan hidupmu. Kamu bisa fokus pada hal-hal yang selama ini kamu tunda. Pengembangan diri, karier, hobi, kesehatan mental, atau memperkuat hubungan dengan orang-orang yang benar-benar mendukungmu. Secara perlahan, kamu mulai merasakan kembali siapa dirimu sebelum orang itu mengaburkan fokusmu. Dan hal ini menciptakan daya tarik yang tidak bisa kamu rekayasa dengan berpura-pura. Ketika kamu kembali sibuk membangun diri, kamu menunjukkan kualitas yang sangat dihormati dalam filosofi Stoik, kemandirian. Kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu pada tindakan atau perhatian seseorang. Kamu menjadi pribadi yang utuh dengan atau tanpa mereka. Justru di saat inilah, banyak orang yang mulai kembali memperhatikanmu, bukan karena kamu memohon, tetapi karena kamu berkembang. Kemandirian emosional ini sering mengejutkan mereka. Sosok yang dulu selalu siap membalas pesan kini tak lagi mudah dijangkau. Orang yang dulu diam saat disakiti kini memilih mengambil jarak tanpa banyak bicara. Dan yang dulu selalu mengutamakan orang lain, kini memprioritaskan dirinya sendiri. Transformasi semacam ini tak hanya menciptakan penghormatan baru, tetapi juga batas yang jelas. Jika seseorang ingin tetap menjadi bagian dari hidupmu, mereka harus datang dengan cara yang lebih dewasa. Dan di titik ini, kamu menang entah mereka kembali atau tidak. Jika mereka pergi selamanya, itu berarti mereka memang tidak pernah berniat memperlakukanmu dengan layak. Jika mereka kembali dengan sikap berbeda, itu karena kamu telah mengubah cara mereka melihatmu, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui keberanian menjaga jarak. 6. Kamu mengembalikan keseimbangan dalam hubungan. Setiap hubungan yang sehat harus memiliki timbal balik. Jika hanya satu pihak yang berusaha, yang mencintai, yang memahami, yang mengalah, maka hubungan itu tidak lagi setara, melainkan menjadi beban sepihak. Dengan menjauh, kamu mengatur ulang dinamika itu, tanpa harus berdebat atau meminta perubahan. Dalam banyak kasus, kamu mungkin tidak sadar bahwa kamu telah memegang seluruh beban hubungan. Bahkan ketika orang lain seolah tidak peduli. Kamu yang memulai percakapan, kamu yang memahami keadaan mereka, kamu yang menjaga kedekatan, kamu yang memaafkan, kamu yang menahan kecewa. Sementara mereka merasa nyaman karena tahu kamu tidak akan pergi. Ketidakseimbangan seperti ini perlahan merusak harga dirimu tanpa kamu sadari. Namun ketika kamu mengambil jarak, kamu menghentikan aliran energi sepihak itu. Kamu berhenti memberi sesuatu yang tidak pernah dibalas, dan kamu berhenti mempertahankan sesuatu yang kamu bangun sendirian. Dan inilah yang menciptakan titik balik. Jika mereka benar-benar peduli, mereka akan mulai bergerak. Mereka akan mulai mencari, bertanya, menghubungi, atau setidaknya menyadari peranmu yang selama ini mereka abaikan. Tapi jika tidak ada respons dari mereka, maka ketidakhadiran usaha itu menjadi jawaban yang paling jujur. Dalam pandangan Stoik, mengembalikan keseimbangan dimulai dari diri sendiri. Bukan dengan memaksa orang lain berubah, melainkan dengan mengubah posisi dan sikapmu terhadap hubungan itu. Jarak bukan sekadar bentuk perlindungan, melainkan cara untuk melihat siapa yang akan tetap bergerak ke arahmu ketika kamu berhenti melangkah ke arah mereka. Menariknya, ketidakhadiranmu terkadang memaksa mereka melakukan refleksi. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah aku terlalu diam? Apakah aku hanya menerima tanpa memberi? Apakah aku benar-benar ingin kehilangan dia? Dan walaupun tidak semua orang akan bertindak, jarakmu menciptakan kesadaran yang mustahil muncul ketika kamu masih selalu ada. Maka meskipun terlihat pasif, keputusan untuk mundur adalah sikap aktif yang menata ulang posisi dan harga dirimu dalam hubungan. Kamu tidak lagi menjadi seseorang yang memohon tempat, tapi seseorang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk memilih, membalas dengan ketulusan atau menghilang untuk selamanya. Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 7, kamu menunjukkan bahwa hidupmu tidak bergantung pada mereka. Banyak orang tidak menyadari betapa besar kuasa yang mereka rasakan ketika mereka tahu kamu selalu ada. Tetapi saat kamu berhenti menjadikan mereka pusat perhatianmu, sesuatu yang signifikan berubah dalam dinamika itu. 7, kamu menunjukkan bahwa hidupmu tidak bergantung pada mereka.
Banyak orang tidak menyadari betapa besar kuasa yang mereka rasakan ketika mereka tahu kamu selalu ada. Tetapi saat kamu berhenti menjadikan mereka pusat perhatianmu, sesuatu yang signifikan berubah dalam dinamika itu. Ketika kamu tidak lagi menggantungkan suasana hati, rasa aman, atau arah hidupmu pada seseorang, kamu mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa keberadaan mereka adalah pilihan, bukan kebutuhan. Dan pada saat itu, kamu membongkar ilusi yang sering membuat sebagian orang merasa lebih unggul darimu. Anggapan bahwa kamu tidak bisa melangkah tanpa mereka. Begitu kamu mulai hidup tanpa menjadikan mereka pusat perhatian, mereka akan menyadari bahwa tempat mereka di hidupmu bukan sesuatu yang permanen. Kamu bisa bahagia tanpa validasi mereka. Kamu bisa sibuk dengan duniamu sendiri. Kamu bisa berkembang tanpa perlu diperhatikan. Dan kamu bisa menciptakan kenyamanan tanpa kehadiran mereka. Dan inilah momen ketika mereka mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kehilangan, penasaran, dan kadang ketakutan. Orang seringkali tertarik kepada mereka yang berdiri kokoh di atas kakinya sendiri. Ketika kamu memperlihatkan bahwa duniamu tidak berhenti hanya karena seseorang berhenti meresponsmu, kamu mematahkan asumsi bahwa kamu akan selalu menunggu. Dalam psikologi hubungan, kemandirian seperti ini menciptakan daya tarik naluriah. Karena orang secara alami menghormati mereka yang tidak menjadikan hubungan sebagai penopang hidupnya. Filosofi Stoik juga menekankan hal ini. Mencintai, peduli, atau hadir untuk seseorang itu baik. Tetapi kamu tetap harus mampu berdiri sendiri tanpa kehilangan jati diri. Ketika kamu berhenti menggantungkan identitasmu pada seseorang, kamu mengembalikan kekuasaan sepenuhnya pada dirimu. Dan celakanya bagi mereka yang menganggapmu remeh, ketika kamu sudah nyaman dengan hidupmu sendiri, kamu tidak lagi bisa dikendalikan oleh kehadiran atau ketidakhadiran mereka. Di titik itulah justru sering muncul keinginan dari pihak mereka untuk kembali dekat. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu menunjukkan bahwa kamu tidak memerlukan mereka untuk merasa lengkap. 8. Kamu memberi ruang bagi rasa penasaran dan refleksi. Ketidakhadiranmu menciptakan keheningan, dan di dalam keheningan itu, pikiran orang mulai bekerja. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah berubah? Siapa yang kini kamu prioritaskan? Mengapa kamu tidak lagi seperti dulu? Ketika kamu berhenti hadir secara rutin dalam hidup seseorang, tidak lagi menyapa lebih dulu, tidak lagi selalu tersedia, tidak lagi memberi perhatian tanpa diminta, muncullah ruang kosong yang sebelumnya tertutup oleh kebiasaanmu. Dan ruang kosong itu menciptakan sesuatu yang kuat, rasa penasaran. Mereka mulai bertanya-tanya, bukan karena kamu bermain tarik ulur, tetapi karena kamu tak lagi menjadi bagian dari rutinitas mereka. Pertanyaan-pertanyaan kecil mulai muncul di benak mereka. Apakah kamu sudah melangkah? Apakah ada orang lain? Apakah kamu sudah tidak peduli? Atau apakah mereka yang kehilangan sesuatu? Rasa penasaran ini sering berkembang menjadi refleksi. Orang jarang mengevaluasi perlakuan mereka terhadapmu saat kamu masih ada. Tapi ketika kamu berhenti memberi akses, mereka dipaksa meninjau ulang hubungan itu. Apakah mereka bersikap adil? Apakah mereka terlalu egois? Apakah mereka hanya menerima tanpa memberi? Dan semakin mereka berpikir, semakin mereka menyadari bahwa sosokmu ternyata memberi dampak yang mereka abaikan. Bahkan jika mereka tidak mengakuinya secara langsung, ketidakhadiranmu bisa menjadi cermin yang memperlihatkan kesalahan atau kelalaian mereka. Bukan semua orang akan bertindak, tetapi mereka yang memiliki kesadaran minimal akan merasakan perubahan emosional, mulai dari penasaran, kehilangan, hingga menyesal. Yang penting untuk kamu pahami adalah, kamu tidak menjauh untuk menciptakan drama, tetapi untuk memulihkan martabatmu. Dan ketika kamu berhenti memberi energi pada seseorang, energi itu kembali padamu. Justru dari sikap inilah keheningan berubah menjadi kekuatan. Kini kita masuk ke bagian berikutnya. Nomor 9, kamu membuka jalan bagi hubungan yang lebih sehat. Banyak orang takut untuk menjauh karena mereka khawatir kehilangan. Tapi yang sering terlupa adalah, bertahan di tempat yang salah justru menutup pintu bagi orang yang tepat.
Ketika kamu meninggalkan hubungan yang tidak seimbang, kamu bukan hanya mengambil jarak dari seseorang, kamu juga sedang memberi kesempatan pada dirimu untuk bertemu dengan mereka yang benar-benar siap hadir dengan tulus. Dalam filosofi Stoik, melepas bukan berarti menyerah, tetapi mengosongkan tangan agar bisa menerima sesuatu yang lebih layak. Selama kamu masih terikat pada seseorang yang tidak menghargaimu, kamu akan sulit melihat alternatif lain yang lebih sehat. Jarak memberi ruang bagi perspektif baru, pertemuan baru, dan kepekaan baru terhadap siapa yang benar-benar layak masuk ke hidupmu. Dan tanpa kamu sadari, kamu juga mengirim pesan yang kuat kepada semesta. Kamu tidak akan lagi berinvestasi di tempat yang salah. Menariknya, ketika energi dan perhatianmu tidak lagi terikat pada satu orang yang meremehkanmu, orang-orang lain mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Kamu tampak lebih kuat, lebih fokus, lebih menarik, lebih berkembang, dan inilah yang sering membuat orang di masa lalu tiba-tiba kembali, bukan karena mereka mendadak mencintaimu, tapi karena mereka melihatmu bersinar tanpa mereka. 10. Kamu memenangkan dirimu kembali sebelum memenangkan siapapun. Menjauh bukan tentang membuat mereka sadar, tetapi membuatmu pulih. Bukan tentang memaksa mereka berubah, tetapi mengembalikan kendali atas hidupmu. Dan pada akhirnya, siapapun yang benar-benar layak berada di sisimu, tidak akan membiarkanmu pergi tanpa usaha. Ketika kamu memilih menjauh, kamu sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar meninggalkan seseorang. Kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri dari keterikatan yang melemahkan. Kamu berhenti memohon, berhenti menjelaskan, berhenti berharap pada perubahan yang tak pernah datang. Kamu kembali berdiri sebagai individu yang utuh, bukan bayangan dari ekspektasi orang lain. Dan yang sering dilupakan banyak orang adalah ini. Keputusan untuk pergi secara diam-diam jauh lebih kuat daripada perdebatan panjang. Tidak ada drama, tidak ada konfrontasi, tidak ada kebutuhan untuk dipahami. Kamu hanya berhenti memberi akses, dan dari sana semuanya berubah. Orang bisa menyangkal kata-katamu, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan ketidakhadiranmu. Dalam filosofi Stoik, kemenangan terbesar bukanlah membuat orang lain menyesal, tetapi membuat dirimu bebas dari ketergantungan emosional. Ketika kamu bisa melanjutkan hidup tanpa menunggu siapapun menyadari nilaimu, kamu sudah lebih unggul daripada masa lalumu sendiri. Jika suatu hari mereka kembali dan ingin memperbaiki segalanya, kamu bisa melihatnya dengan pikiran yang lebih jernih. Dan jika mereka tidak pernah kembali, itu berarti kamu telah diselamatkan dari seseorang yang tidak ditakdirkan untuk bertumbuh bersamamu. Karena pada akhirnya, orang yang tepat tidak akan membiarkanmu merasa perlu berjuang sendirian. Mereka tidak akan membuatmu mempertanyakan harga dirimu, dan mereka tidak akan membiarkanmu pergi tanpa memperjuangkan keberadaanmu. Dan kamu hanya bisa bertemu orang seperti itu ketika kamu berhenti bertahan di tempat yang salah. Jika kamu merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru atau menyentuh pengalaman pribadimu, jangan lupa tinggalkan komentar. Ceritakan bagian mana yang paling kamu rasakan, atau pelajaran apa yang paling bermakna bagimu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu ingin lebih banyak konten seperti ini, seputar filosofi stoik, relasi, harga diri, dan kekuatan batin, pastikan kamu berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Ketika kamu memilih menjauh, kamu sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar meninggalkan seseorang. Kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri dari keterikatan yang melemahkan. Kamu berhenti memohon, berhenti menjelaskan, berhenti berharap pada perubahan yang tak pernah datang. Kamu kembali berdiri sebagai individu yang utuh, bukan bayangan dari ekspektasi orang lain. Dan yang sering dilupakan banyak orang adalah ini. Keputusan untuk pergi secara diam-diam jauh lebih kuat daripada perdebatan panjang. Tidak ada drama, tidak ada konfrontasi, tidak ada kebutuhan untuk dipahami. Kamu hanya berhenti memberi akses, dan dari sana semuanya berubah. Orang bisa menyangkal kata-katamu, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan ketidakhadiranmu. Dalam filosofi Stoik, kemenangan terbesar bukanlah membuat orang lain menyesal, tetapi membuat dirimu bebas dari ketergantungan emosional. Ketika kamu bisa melanjutkan hidup tanpa menunggu siapapun menyadari nilaimu, kamu sudah lebih unggul daripada masa lalumu sendiri.
Jika suatu hari mereka kembali dan ingin memperbaiki segalanya, kamu bisa melihatnya dengan pikiran yang lebih jernih. Dan jika mereka tidak pernah kembali, itu berarti kamu telah diselamatkan dari seseorang yang tidak ditakdirkan untuk bertumbuh bersamamu. Karena pada akhirnya, orang yang tepat tidak akan membiarkanmu merasa perlu berjuang sendirian. Mereka tidak akan membuatmu mempertanyakan harga dirimu, dan mereka tidak akan membiarkanmu pergi tanpa memperjuangkan keberadaanmu. Dan kamu hanya bisa bertemu orang seperti itu ketika kamu berhenti bertahan di tempat yang salah. Jika kamu merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru atau menyentuh pengalaman pribadimu, jangan lupa tinggalkan komentar. Ceritakan bagian mana yang paling kamu rasakan atau pelajaran apa yang paling bermakna bagimu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu ingin lebih banyak konten seperti ini, seputar filosofi stoik, relasi, harga diri, dan kekuatan batin, pastikan kamu berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Sampai bertemu di video berikutnya, dan ingat, menjauh bukan berarti kalah. Kadang itu justru cara paling tenang untuk menang tanpa suara.